Itu ya, sehingga masuk di kepala kita. Akhirnya kita tidak memandang orang ini bermasalah. Akhirnya kita menganggap orang ini normal-normal saja. Ketika sesuatu yang bermasalah kita pandang normal, berarti kita sudah masuk kepada orang yang bermasalah. Ini menimbang ya, menimbang manfaat dan mafsadatnya, karena harus seperti itu kita berpikirnya ya. Mencuri kalau kita bilang manfaatnya ya ada untuk kita dapat uang, tapi mafsadatnya kan begitu. Kita dapat uang ini statusnya tidak halal, dimakan pun haram, orang rugi dengan kehilangannya, kita diancam siksa, berarti kan lebih banyak mafsadatnya, tinggalkan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada manfaatnya. Konten settingan yang manfaatnya ya ada, minimal buat madu dan racun, itu yang kita pahami. Agama itu madu dan racun. Yang madu satu, yang lain racun. Itu harus terdoktrin dalam kepala kita. Jangan kira agama ini sama dengan minuman air. Ada yang merek aqua cuma lebih baik saja, tapi sama-sama nggak bisa begitu. Nggak ada begitu. Madu dan racun itu konsep tanamkan dalam agama kita. Persetan kita dianggap radikal. Memang seperti itu yang keyakinannya. Cuma satu yang menyelamatkan. Yang lain racun, menyesatkan. Nggak bisa kita berpikir, nggak sama-sama, paling beda kopi dengan teh. Kalau Islam itu kopi, mungkin yang lain teh atau sirup. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nggak ada orang Islam yang benar-benar Islam berpikir seperti itu. Saya tidak bicara surga neraka ya, antara benar dan salah dulu. Karena ini bangun atau berpijak kepada nas. Inna dina indallahil Islam misalnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala, dan seterusnya. Itu nas. Jadi kita bukan egois, bukan. Kita berpegang kepada huruf demi huruf dalam Al-Qur'an kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan menyampaikan kritik berdasarkan pandangan saya terhadap metode dakwahnya Habib Ja'far Assegaf atau Habib Milenial yang kita mengenal akun YouTube-nya Jeda Nulis atau terkenal dengan pemuda tersesat atau apalah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beliau ini sangat dekat dengan kita sebut namanya Coki Pardede ya. Di satu sisi Coki Pardede ini sudah masyhur sebagai orang yang tidak beragama atau agnostik lah bahasanya. Dalam budaya kita, bahkan dalam negara kita, apalagi dalam agama saya dan agama kita, orang dengan keadaan seperti itu tentu salah. Saya tidak perlu jelaskan apa salahnya. Artinya ini sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu mesti dirubah, mesti diperbaiki. Oke lah, misalnya kita husnudon, Habib ini mencoba mendekati untuk merubah, itu bagus. Kenapa? Karena merubah dengan mendekati itu jalan terbaik daripada kita menyerang. Tetapi efeknya, kita mengkonsumsi dari apa yang mereka bicarakan itu. Semua dikemas dalam bentuk komedi. Sesuatu yang lucu. Atau dark joke ya. Lawakan-lawakan yang sadis. Tetapi kita sudah mengcover ini komedi. Secara tidak langsung kita bukan dicekoki, bahasa terlalu kasar ya. Kita diasupi komedi-komedi apa yang keluar dari lisannya Coki. Terus sampai-sampai kita menganggap Coki ini sesuatu yang tidak ada masalah. Nah, ini saya kira persoalan. Jadi saking serangnya kita melihat, atau mungkin anak muda melihat Coki ini, akhirnya menjadi idola tersendiri. Tujuan berdakwah merubah dia belum tercapai misalnya, tetapi efeknya, orang-orang seperti ini ada panggung, bahkan panggung legal, digandrungi. Kenapa? Karena orang mungkin ingin melihat Habibnya, tetapi di sebelahnya itu selalu ada Coki, berbicara begini begitu, begini begitu. Di mana namanya lucu, itu lintas agama, semua terima. Bahkan orang Islam membuat jokes tentang agamanya pun wajar. Secara tidak langsung kita menerima itu. Ada jokes dari seseorang yang jokesnya itu mungkin jitu ya, sehingga masuk di kepala kita. Akhirnya kita tidak memandang orang ini bermasalah. Akhirnya kita menganggap orang ini normal-normal saja. Ketika sesuatu yang bermasalah kita pandang normal, berarti kita sudah masuk kepada orang yang bermasalah. Itu satu. Bukan terlalu dekat bahasanya. Artinya, wallahu a'lam, mungkin tujuannya ingin merubah atau apa, tetapi efeknya terlalu intens. Tertawa-tertawa. Akhirnya kan orang berpikir kan banyak yang tidak terlalu tinggi, memandang mereka akrab sekali, nggak ada persoalan antar mereka. Gitu. Jangan-jangan ini juga benar. Nah, ini persoalan seperti ini. Orang-orang yang masih labil, jangan-jangan orang dengan gaya hidup seperti Coki Pardede dalam akidah ya, saya tidak bicara, ya kalau narkobanya sudah pasti salah ya, atau kelainan yang lain itu sudah pasti salah. Ini dalam soal agamanya gitu. Dan begitu entengnya mengeluarkan jokes-jokes yang mungkin menyerempet-nyerempet agama itu menjadi sesuatu yang seolah-olah ini lawakan normal saja. Keluar dari orang normal-normal saja kan menjadi masalah.
Kita sepakat 1 tambah 1 2. Ingin coba tampilkan 1 tambah 1 4. Terus 1 tambah 1 4, bukan 2. 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 5. Lama-lama, post-track bahasanya. Lama-lama kita menjadi terbiasa 1 tambah 1 itu 4. Jadi hal-hal yang sudah baku di awal menjadi tergerus. Ini mohon maaf, ini menurut saya, pandangan saya. Pandangan saya mengkritisi tentang terlalu dekat atau terlalu intens. Ya saya tidak bicara niat hatinya apa, cuman efeknya. Padahal kalau kita belajar dalam agama kita itu ada namanya saddud dara'i. Apa-apa yang menjadi wasilah kepada sesuatu yang tidak baik harus ditutup pintunya. Satu. Yang kedua tentang konten Habib Ja'far ini juga, Habib Husain Ja'far ya, Husain Ja'far Assegaf yang apa? Bukan Ja'far, bukan Habib Ja'far, bukan yang Habib Alatas, bukan, satu lagi ini. Sering sekali juga saya juga, bukan sering ya, beberapa kali berbicara dengan tokoh agama lain. Bahkan dengan tokoh agama lain, misalnya Kristen, seorang pilot atau apa, menyampaikan pengalaman spiritualnya bagaimana dia menjadi kembali kepada apa, bertobat dan memeluk agamanya dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa kita itu hijrah lah. Kalau tujuannya ingin mempublikasikan perdamaian antar agama, oke. Ingin mengeratkan hubungan antar agama untuk meredam konflik, oke. La nungkiruhu, kami tidak mengingkari itu. Kenapa? Karena itu amrun, sesuatu yang memang akan menjadi pemupuk persatuan bangsa ini. Kalau antar agama kita saling mengerti, saling memahami, itu akan ada benih-benih yang kokoh nanti menyatukan, merekatkan bangsa kita. Kenapa? Karena bangsa kita memang berbagai agama. Tetapi sekali lagi, ini menimbang ya, menimbang manfaat dan mafsadatnya, karena harus seperti itu kita berpikirnya ya. Mencuri kalau kita bilang manfaatnya ya ada untuk kita dapat uang, tapi mafsadatnya kan begitu. Kita dapat uang ini statusnya tidak halal, dimakan pun haram, orang rugi dengan kehilangannya, kita diancam siksa, berarti kan lebih banyak mafsadatnya, tinggalkan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada manfaatnya. Konten settingan yang manfaatnya ya ada, minimal buat yang bikin gitu kan. Nah, kembali lagi kepada konten yang kita mengkorek betul bagaimana orang ini menceritakan pengalaman spiritualnya, seorang pendeta misalnya. Lalu ada orang yang pemahaman keislamannya setengah-setengah atau ya semacam Islam turunan. Mendengarkan penyampaian yang sebegitu kerennya. Awalnya mungkin mau menyaksikan dakwanya Habib ini, tetapi dalam dakwah itu ada presentasi bagaimana dia memuji agamanya. Saya kira, mohon maaf, ini sedikit banyak bisa menjadi wasilah orang keluar atau orang mengikuti, kan begitu. Ini pemahaman saya. Saya tidak mau bicara hujahnya lah. Ini pemikiran saya saja. Secara tidak langsung ini bisa menjadi wasail juga. Oh, ternyata benar juga agama dia. Semakin mulai ada bahasa seperti itu, nanti di mata kita, oh ternyata semua agama benar juga. Contohnya ini, dia bisa hidup sukses dari pemabuk, dari menjadi orang baik karena dia tekun dengan agamanya. Oh ya juga. Akhirnya kita semacam dapat amunisi untuk membimbangkan. Sebenarnya agama yang benar ya mungkin sama aja benar. Saya kira itu sudah persoalan sekali itu. Awalnya kita mau tonton bagaimana komunikasi Habib dengan orang lain agama, tetapi kebetulan yang lain agama ini ya semacam barang. Misal kita sudah ada 2 barang, kita sudah pilih ini, tapi kita dengar promosi atau presentasi dari salesnya barang itu, kan kita ada kemungkinan tertarik kan. Ini logis sekali. Saya tidak mendiskreditkan siapapun. Saya bicara kepada orang Islam yang menurut saya kita ini harus terus menjaga jangan sampai ada potensi-potensi kita itu meyakini agama orang lain benar. Karena itu persoalan. Bapak pluralisme Gus Dur saja menegaskan maksudnya semua agama sama itu bukan semua agama benar. Semua agama sama itu bahasanya mutlak. Maka di situ ditakyid diberi batasan apa? Sama-sama diakui di negara kita, sama-sama ada pemeluknya, kan begitu. Nggak mesti sama-sama benar. Orang ngomong kan enggak ada semua agama sama-sama benar itu. Ngapain kita beragama memilih salah satunya kalau sama-sama benar? Sama aja dengan makan nasi pakai rendang sama pakai ikan pindang, sama-sama ikan. Enggak begitu. Antara madu dan racun itu yang kita pahami. Agama itu madu dan racun. Yang madu satu, yang lain racun. Itu harus terdoktrin dalam kepala kita. Jangan kira agama ini sama dengan minuman air. Ada yang merek aqua cuma lebih baik saja, tapi sama-sama nggak bisa begitu. Nggak ada begitu. Madu dan racun itu konsep tanamkan dalam agama kita. Persetan kita dianggap radikal. Memang seperti itu yang keyakinannya. Cuma satu yang menyelamatkan. Yang lain racun, menyesatkan. Nggak bisa kita berpikir nggak sama-sama, paling beda kopi dengan teh. Kalau Islam itu kopi, mungkin yang lain teh atau sirup. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nggak ada orang Islam yang benar-benar Islam berpikir seperti itu. Saya tidak bicara surga neraka ya, antara benar dan salah dulu. Karena ini bangun atau berpijak kepada nas.
Inna dina indallahil Islam misalnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala, dan seterusnya. Itu nas. Jadi kita bukan egois, bukan. Kita berpegang kepada huruf demi huruf dalam Al-Qur'an kita. Kan seperti itu. Kemudian misalnya berbicara dengan agama, bukan hanya Kristen, agama Buddha atau agama apalah. Lalu konten pembicaranya itu ingin tahu tentang agama dia. Nah, ini kalau mau saya bawa taruhlah kepada satu hukum gitu. Bagaimana hukumnya membaca kitab Injil? Kalau kata ulama fikih itu ada yang mengatakan syaddud dara'iyah tidak boleh. Kenapa? Karena apa manfaatnya? Kecuali jelas kamu itu orang yang muta'ahil, orang yang mungkin ingin mengkaji betul-betul dan ingin berdebat mungkin boleh. Tapi kalau sebatas ingin tahu, untuk apa? Untuk apa kita tahu agama orang? Apalagi sampai masuk di mana sisi-sisinya? Apa tidak khawatir nanti kita tersentuh gitu, dengan pembicaraan yang santun, dengan kalimat yang seolah-olah dianggap sama, agama kita ini sama saja gitu. Ya memang dalam tatanan tertentu orang yang cerdas iya sama memang, tapi tetap saja tidak sama. Tetapi bagi orang-orang yang kita ini kan heterogen, semua orang ada orang yang Islam juga belum yakin betul dengan Islamnya kan. Tahu-tahu ada konsumsi seperti itu. Ini menurut saya, mohon maaf, mungkin saya yang salah berpikir seperti itu. Tetapi ini kritik ya, biar orang tidak pikir saya ini orang yang tidak pernah mengkritik yang satu kubu. Enggak ada kubu-kubuan ya. Saya bicara netral saja. Kalau menurut saya ada persoalan, saya sampaikan. Tapi saya tidak menyalahkan itu. Cuma menurut saya, kalau ada ingin mendekati orang berdakwah, tidak perlu diekspos. Ada kedekatan yang intensif dan ada di situ dialog yang sudah jauh dari judulnya ingin mendekati gitu. Yang kedua, kalau mau ingin menunjukkan kedekatan antar umat beragama, saya kira tidak perlu kita berdiskusi tentang agama dia seperti apa di depan publik. Kenapa? Karena ini semacam memberikan panggung untuk mempromosikan agamanya di depan kita gitu. Kenapa? Karena Anda sebagai orang Islam, sebagai pendakwah gitu. Seperti itu. Kalau kita baca dalam kitab ya, bagaimana Imam Ar-Razi misalnya dengan orang Kristen, ya kasusnya berdebat, bukan berdialog ya. Bagaimana dia berdebat dengan orang yang meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan atau apalah, itu bisa dibaca. Dari dulu seperti itu. Ini tradisi ulama gitu. Dan saya kira ketika Gus Dur kan sebagai orang yang sangat dekat lintas agama. Saya belum pernah mendengarkan Gus Dur ingin tahu tentang bagaimana menurut agama Anda, lalu ada dialog yang harmonis. Enggak, mungkin bicara tentang satu tema, misal tentang kemanusiaan, fokus tentang kemanusiaan. Kemudian lalu ya sedikit banyak mungkin dia menyampaikan berdasarkan agama dia, sudah bicara tentang politik, bicara tentang hukum. Enggak fokus kepada bicara bagaimana tentang menurut agama Anda gitu. Ya seperti itu ya, semoga ada manfaatnya. Saya kira Habib ini orangnya sangat terbuka ya. Kenapa? Karena kata beliau kalau berpikir tertutup tidak bisa dikritik itu ya kafir, itu secara bahasa ya tertutup ya, menutupi otaknya. Jadi beliau tidak mungkin seperti itu, pasti terbuka. Dan saya kira bahasa saya juga tidak ada yang terlalu kasar. Tambahan, saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha. Ini berdasarkan kecerdasan beliau menyampaikan narasinya begini. Ada fenomena di dunia kita ini di mana hal-hal yang buruk itu ingin dipaksakan bisa diterima sebagai bukan hal yang buruk. Misalnya, mohon maaf, wanita yang bekerjaannya menjual mengeksploitasi diri atau pelacur lah bahasanya ya. Kita menggunakan PSK wanita tunasusila, terlalu kasar katanya. Hanya diganti dengan PSK, pekerja seks komersial. Nanti ini bisa-bisa terlalu kasar kalau ada seksnya itu. Kita sebut aja pekerja komersial atau pekerja seks saja. Ini seolah-olah ada upaya bahwa pekerjaan itu sesuatu yang wajar. Ini persoalannya. Jadi ingin disejajarkan dengan profesi-profesi yang lain. Misalnya call center CS gitu kan. Call center tukang dari telepon. Terus ini PS, pekerja seks gitu. Jadi ini semacam upaya ingin hal-hal yang secara akal, secara budaya, secara hukum terkutuk, ini ingin dihilangkan. Kutukannya itu ingin dihilangkan, ingin dinetralkan. Atas nama menghormati apa? Apa yang kita hormati gitu. Menghormati itu bukan semua harus kita hormati. Kezaliman apaan yang mau dihormati? Tidak bisa. Tidak bisa. Justru dengan cara kita semacam memberikan toleransi, ingin merubah nomenklaturnya, ingin membangun opini, ini sesuatu yang ya memang tidak terlalu baik tapi ya bisa diterima. Justru itu kita merendahkan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena itu sudah buruk. Saya kira pelakunya pun merasa itu buruk. Kenapa kita mesti berupaya untuk menganggap itu baik dengan merubah bahasanya? Orang dolim itu harus dipanggil dolim gitu. Tidak bisa kita merubahnya. Kenapa? Agar orang tahu gitu. Ini pekerjaan tidak baik.
Sehingga menjadi semacam tahdir ya, semacam menjadi warning di masyarakatnya akan ditolak. Kenapa? Karena capnya sudah seperti itu. Kalau capnya mau dirubah, semakin diperhalus, lama-lama setara atau hanya di bawah tingkatnya itu. Misalnya pekerjaan biasa nilai 10, dia nilainya 9, kan cuma beda 1 nilai. Nanti semakin ke bawah, semakin generasi kita nanti hilang. Lama-lama setara, menjadi pekerjaan yang semacam pekerjaan formal saja gitu. Ya inilah, sama ya, saya kira ada kemiripan di mana hal-hal yang sudah kita isbat sesuatu yang tidak baik. Apapun tujuan kita, jangan sampai ini menjadi seolah-olah baik, seolah-olah benar, seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah sesuatu yang bisa diterima. Itu persoalan besar sekali ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.